Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin membahas mengenai pembubaran FPI yang menimbulkan kontroversi. Jadi ketika kita melihat di Google atau di internet, ini ada tulisan dari CNN Indonesia dimuat hari Kamis 31 Desember 2020 jam 14.51 waktu Indonesia Barat. Ini sebuah analisis, judulnya Pembubaran FPI dan Potensi Membesarnya Simpati Publik. Jadi di dalam artikel ini dijelaskan pembubaran FPI diputuskan lewat surat keputusan bersama SKB yang ditandatangani 6 pejabat menteri dan kepala lembaga negara. Mereka yang menandatangani SKB adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, dan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Kemudian apa yang menarik dari artikel ini, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Wasistora Harjo Jati, menyebut pemerintah hanya mampu membubarkan dan melarang FPI secara prosedural. Nama Front Pembela Islam terlarang, namun tak akan bisa meringkus ideologi yang menggerakkan organisasi yang dibentuk 17 Agustus 1998 itu. Begitupun tokoh-tokohnya tak akan terkubur hanya dengan kebijakan pembubaran FPI. Kedepan bisa saja mereka mendirikan organisasi FPI versi baru, istilahnya Neo FPI atau FPI Perjuangan, mirip ketika dulu PDI-nya Megawati berdiri. Mereka akan berkembang sebagai organisasi lintas kepentingan yang sifatnya populis, kata Wasis kepada cnnindonesia.com Rabu 30 Desember 2020. Sebagaimana diketahui, pembubaran FPI berlangsung pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020. Jadi itu yang dimuat oleh CNN. Sekarang kita lihat artikel berikutnya. Ini ada artikel dari suara.com. Artikel dari suara.com judulnya Rocky Gerung, pembubaran FPI itu kebijakan penguasa yang kalap. Jadi ditulis atau dimuat di suara.com pada hari Kamis 31 Desember 2020 jam 14.51 waktu Indonesia Barat. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran FPI merupakan bentuk kebijakan kekuasaan yang kalap. Dia menghubungkannya dengan korupsi investor dan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rocky Gerung mengatakan FPI dibuat seolah-olah menjadi pengganggu di hadapan para investor. Namun menurutnya hal itu gagal karena Sri Mulyani menyebut masalah utama Indonesia adalah korupsi. Oleh sebab itu, menurut Rocky Gerung, cara berpikir rejim soal permasalahan ini benar-benar absurd atau aneh. Jadi itu pandangan Rocky Gerung yang dimuat oleh suara.com. Kemudian ini ada lagi yang pikiran rakyat depok.com. Ini memuat artikel berjudul Refli Harun sebut pembubaran FPI tak sah. Ada prosedur yang dilangkahi. Kesalahan ormas tak spesifik. Ditulis oleh Anissa Faujia 1 Januari 2020. Dilaporkan oleh Anissa Faujia, dilaporkan dalam pengertian artikel ya. 1 Januari 2021 jam 16.29 waktu Indonesia Barat. Pembubaran Front Pembela Islam FPI oleh pemerintah yang diumumkan melalui konferensi pers oleh Menko Polhukam Mahfud MD masih menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak turut memberikan komentarnya terkait surat keputusan bersama 6 pejabat tertinggi yang menetapkan pelarangan aktivitas FPI. Ahli hukum tata negara Refli Harun menilai bahwa seharusnya pembubaran itu melalui putusan pengadilan. Namun, kata Refli, mekanisme demokratis dan menghargai asasi manusia HAM tersebut telah dicabut melalui Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017.
Tak hanya pembubaran FPI yang menjadi polemik, pada tahun 2017 lalu publik juga sempat terbelah menjadi pro dan kontra terkait pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka yang mendukung bubarnya HTI menganggap bahwa Perpu Ormas 2017 adalah cara mudah untuk membubarkan HTI tanpa harus melalui proses pengadilan. Cukup subjektivitas pemerintah, maka pemerintah bisa membubarkan ormas tersebut, ujar Refli Harun seperti dikutip pikiranrakyatdepok.com dari kanal YouTube miliknya. Jadi itu pandangan dari Refli Harun. Kemudian ini di OK News, OK News menurunkan artikel atau berita SKB pembubaran FPI bermasalah mengabaikan prinsip negara hukum. Jairan E-News Kamis 31 Desember 2020 jam 10.20 waktu Indonesia Barat. Koalisi Masyarakat Sipil menilai ada beberapa permasalahan terkait surat keputusan bersama SKB yang dijadikan dasar pelarangan FPI oleh pemerintah. SKB FPI tersebut dinilai tak tepat sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum. Surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam, selanjutnya disingkat SKB FPI, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat, tulis koalisi dalam keterangannya dikutip Kamis 31 Desember 2020. Sehari sebelumnya, pemerintah melalui 6 menteri dan pejabat setingkat menteri resmi melarang seluruh aktivitas Front Pembela Islam FPI yang didasarkan pada SKB. Selain aktivitas, penggunaan simbol serta atribut FPI juga dilarang. Jadi itu sikap dari Koalisi Masyarakat Sipil ya, yang mengatakan bahwa ada permasalahan terkait dengan SKB yang membubarkan FPI atau melarang aktivitas FPI. Kemudian kita lihat lagi berita berikutnya. Ini masih dari Refli Harun tapi dimuat oleh Solo Post. Ya. Dalam Solo Post Kamis 31 Desember 2020 jam 19.45 WIB, Refli Harun Solo Post menurunkan artikel atau memuat artikel dengan judul Refli Harun, keputusan pembubaran FPI bermasalah. Mari kita lihat apa isinya kira-kira. Menurut Refli Harun, pembubaran FPI serta berdirinya Ormas Reinkarnasi dalam video YouTube berjudul Front Persatuan Islam tidak akan daftarkan diri, buang-buang waktu, diunggah Kamis 31 Desember 2020. Refli sebenarnya memandang keputusan pemerintah masih bermasalah. FPI dalam beberapa bulan terakhir ini justru ikut ambil bagian dalam upaya mempertahankan Pancasila, katanya, seperti dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) Kamis 31 Desember 2020. Dia juga menyoroti terkait salah satu alasan pemerintah dalam surat keputusan bersama SKB tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI bagian F, yang menyebutkan pengurus atau anggota FPI kerap kali melakukan tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat. Refli kemudian menyebutkan tindakan sweeping yang dilakukan FPI merupakan tindakan yang dilakukan pada tahun 2015 dan tidak terjadi baru-baru ini. Jadi itu pandangan Refli Harun yang menurut beliau keputusan pembubaran FPI masih bermasalah. Kemudian mari kita lihat artikel berikutnya. Ini dimuat di Tempo hari Kamis 31 Desember 2020 jam 6.50. Reporternya Aminuddin, kontributor, editornya Eko Ariwibowo. Judul artikelnya, FPI dibubarkan, kuasa hukum tidak masalah, tinggal buat organisasi lagi. Organisasi massa Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan oleh pemerintah. Kuasa hukum FPI Ajis Januar menduga upaya pembubaran dan pelarangan FPI itu sebagai bentuk pengalihan terhadap kasus dugaan pembunuhan 6 anggota FPI. Kami menduga ini rangkaian bentuk yang tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk membuat teralihkannya perhatian terhadap pengusutan
Oh, nggak dapat kita. Dapat planning ya, Bang. Oh, udah. Udah, tapi saya kelewatan atrium ya. Sekarang itu loh, Pak. Dan kita baru ada. Iya, Pak. Tiba-tiba beritanya berubah ya, jadi Bapak lama. Iya. beritanya berubah. Ini Mungkin belum. nilai judul artikelnya menjadi nilai SKB pembubaran FPI, nilai SKB pembubaran FPI alihkan isu Munarwan ke anggota, lanjutkan perjuangan. Reporter Andita Rahma, editor Eko Ariwibowo. Ini kita lewati saja, jadi intinya hampir sama dengan yang tadi, dianggap sebagai pengalihan isu. Kemudian ini dimuat di Kompas, hari Kompas 31 Desember 2020 jam 11.44. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat, maka mekanisme pembubaran Front Pembela Islam sudah sesuai. Namun Ferry menilai bahwa pembubaran itu bisa dinilai bermasalah jika dilihat dari segi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau basisnya Undang-Undang Dasar, belum tentu langkah-langkah pemerintah membatasi FPI dalam artian Undang-Undang mencabut status badan hukumnya atau surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, kata Ferry kepada Kompas.com, Kamis 31 Desember 2020. Itu memang bisa jadi masalah kalau dilihat dari segi konstitusional, dari segi Undang-Undang Dasar, ujar dia. Ferry mengatakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ia menilai pembubaran Ormas FPI bermasalah secara konstitusional dilihat dari dasar hukum bernegara. Ferry melanjutkan, sebenarnya sebelum dikeluarkannya Perpu Ormas, pembubaran Ormas harus melalui proses peradilan. Namun aturan itu kini sudah tidak ada lagi bersamaan dengan terbitnya Perpu Ormas beberapa tahun lalu. Di era Presiden Jokowi lah kemudian ada setback atau kemunduran. Kenapa disebut setback? Karena memang apa yang ditentukan dalam Perpu itu mirip dengan langkah-langkah yang dilakukan di era Orde Baru dalam pembubaran Ormas, kata Ferry. Sehingga tentu saja pasti Perpu Ormas atau Undang-Undang Ormas yang baru itu bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi era reformasi, ucap dia. Jadi itu pandangan dari Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Jadi dari berbagai artikel tersebut kita mengerti bahwa ada kontroversi dalam pembubaran FPI atau Front Pembela Islam, dan beberapa pakar menyebutkan bahwa itu bermasalah dari segi hukum, dalam pengertian hukum, yaitu ketika dikaitkan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau kebebasan berserikat dan berkumpul. Kemudian juga kalau diperhatikan dari semangat demokrasi, ya, jadi dalam semangat demokrasi itu pembubaran ormas hanya bisa dilakukan melalui proses pengadilan, ya, supaya ormas itu diberi kesempatan juga untuk menjelaskan duduk perkaranya. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.